Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Farsdiana. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang keyakinan terhadap matematika. Keyakinan terhadap matematika mempengaruhi bagaimana siswa menyambut pembelajaran matematikanya. Keyakinan seperti menganggap matematika sebagai pelajaran sulit, abstrak, hanya rumus, dan hanya dapat dikuasai oleh siswa tertentu, menjadikan banyak siswa menjadi cemas berlebihan dalam menghadap matematika sekolah. Keyakinan biasanya mempengaruhi prestasi belajar siswa. Menurut Pagers dan Millers pada tahun 1994, House pada tahun 2006, Eleftherios dan Theodosios pada tahun 2007 menemukan bahwa keyakinan siswa tentang pentingnya matematika memberikan dampak signifikan pada prestasi dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Keyakinan atau kepercayaan merupakan terjemahan dari kata belief yang berasal dari bahasa Inggris. Secara leksikal, dalam kamus Oxford, belief diartikan sebagai perasaan yang kuat tentang kebenaran atau keberadaan suatu. A strong feeling that something, atau percaya bahwa sesuatu itu baik atau benar. Khusus dalam matematika, Persmark mengatakan istilah keyakinan dan konsepsi dapat saling ditukarkan dalam konteks sifat natural matematika. Sebagai contoh, ketika para siswa ditanya apa itu matematika, mereka menjawab dengan mengemukakan pandangannya tentang sifat natural dari matematika yang dapat disebut juga dengan keyakinan atau konsepsi tentang matematika. Selain mempunyai banyaknya sinonim, keyakinan mempunyai banyak pengertian. MacLeod dan MacLeod mengatakan definisi keyakinan tidak tunggal sebab pendefinisian keyakinan disesuaikan dengan sasaran dan tujuan. Apabila tujuannya untuk menjelaskan kepada orang biasa, maka definisi normal lebih tepat. Namun, jika tujuannya untuk penelitian, maka definisi formal lebih berguna. Berikut tentang istilah keyakinan dalam matematika. Menurut Persmark pada tahun 2000, keyakinan dan konsepsi dapat saling dipertukarkan dalam konteks sifat natural matematika. Menurut MacLeod, keyakinan tidak tunggal sebab pendefinisian keyakinan disesuaikan dengan sasaran dan tujuan. Kemudian, menurut Chopper dan McDowell, itu istilah keyakinan merupakan sikap yang melibatkan sejumlah struktur kognitif. Kemudian menurut Rockach tahun 1972 menyatakan bahwa istilah keyakinan dalam matematika itu sebuah pernyataan yang sederhana, disadari atau tidak disadari sebagai bagian dari apa yang seseorang katakan atau lakukan. Biasanya didahului dengan ungkapan saya percaya bahwa. Jadi secara tidak langsung seseorang itu biasanya secara sadar atau tidak sadar dia itu mengucapkan saya percaya bahwa begitu. Setelah dari istilah kita menuju ke apa itu keyakinan matematika. Keyakinan matematika yaitu kondisi struktur kognitif seseorang yang berkenan dengan pandangannya terhadap kemampuan diri, objek matematika, proses pembelajaran matematika, dan kegunaan materi matematika yang dipelajarinya. Struktur kognitif yang berkenaan dengan keyakinan matematika tersebut tersembunyi dalam diri orang tersebut, namun gejalanya biasanya muncul pada saat ia melakukan pekerjaan matematika, berinteraksi dengan lingkungan kelas, atau merespon terhadap suatu stimulus seperti pertanyaan-pertanyaan dari guru atau dirinya sendiri. Jadi pada saat di dalam kelas itu biasanya ada siswa tuh pada saat bertanya atau pada saat merespon sebuah pertanyaan, otomatis siswa itu yakin dengan jawabannya dia tentang matematika tersebut. Berikut aspek-aspek keyakinan dalam matematika. Menurut Underhill pada tahun 1988, keyakinan tentang matematika sebagai suatu disiplin. Kemudian keyakinan tentang belajar matematika. Yang ketiga, keyakinan tentang pengajaran matematika. Yang keempat, keyakinan tentang dirinya dalam konteks sosial. Sedangkan menurut MacLeod, yang pertama keyakinan tentang matematika, keyakinan tentang dirinya, keyakinan tentang pengajaran matematika, dan yang keempat keyakinan tentang konteks sosialnya. Kemudian menurut Klosterman, dia itu mempunyai dua aspek menurut dia itu. Yang pertama, keyakinan tentang matematika sama dengan menurut Underhill dan MacLeod.
Kemudian yang kedua, keyakinan tentang pembelajaran matematika, di mana di pembelajaran ini dia mengklasifikasikannya menjadi 3, yaitu keyakinan tentang dirinya sebagai pelajar matematika, keyakinan tentang peran guru, dan keyakinan lain tentang belajar. Sedangkan menurut Pehkonen, yang pertama, keyakinan tentang matematika. 2. Keyakinan tentang dirinya dalam matematika. Yang ketiga, keyakinan tentang pengajaran matematika. Yang keempat, keyakinan tentang belajar matematika. Aspek-aspek keyakinan matematika dari pendapat 4 ahli di atas meliputi keyakinan terhadap diri dan di luar dirinya. Menurut Andy, Corti, dan Perskevel pada tahun 2002, ada 3 aspek yang secara simultan mempengaruhi keyakinan matematika, yakni objek pendidikan matematika, konteks kelas, dan dirinya sendiri. Diagram sistem keyakinan siswa yang terkait dengan matematika digambarkan seperti pada gambar tersebut. Ketiga aspek tersebut satu sama lain saling mengkait dalam bentuk keyakinan matematika pada diri siswa. Implikasinya dalam pembelajaran matematika adalah untuk meningkatkan keyakinan matematik siswa, maka perlu memperhatikan kondisi masing-masing siswa, situasi kelas secara umum, interaksi antar siswa, buku matematika yang menjadi pegangan guru, pengajar, dan metode mengajar yang digunakan oleh guru. Sangat banyak faktor yang mempengaruhi keyakinan matematika siswa. Selain faktor internal siswa, keyakinan terbentuk pada diri siswa dipengaruhi oleh banyak faktor eksternal. Faktor-faktor yang membentuk keyakinan menurut Geer, Perskevel, dan Corti pada tahun 2002 terdapat pada gambar tersebut. Menurut bagan tersebut, terbentuknya keyakinan matematika siswa dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling kait-mengait, yakni dari faktor budaya, sistem pendidikan, sekolah, dan kelas. Walaupun sangat luas dan banyak, namun keyakinan matematika lebih banyak ditentukan oleh skala mikro kelas. Bagaimana cara keyakinan matematika terbentuk dalam diri siswa merupakan masalah yang esensial. Menurut Goldin, menggambarkan dalam diri setiap individu mempunyai emosi, sikap, atau attitude, kemudian keyakinan dan nilai atau etika atau moral yang dimilikinya sendiri. Proses pembentukan keyakinan tersebut seperti pada gambar berikut, di mana itu dimulai dari emosi, sikap, keyakinan, dan kemudian nilai moral. Selanjutnya, kaitan keyakinan dalam pembelajaran matematika. Berbagai penelitian dalam pendidikan matematika mengindikasikan bahwa keyakinan guru tentang matematika dan pengajarannya memainkan peran yang signifikan dalam pembentukan pola karakter guru dalam tingkah laku pembelajaran. Para peneliti tersebut melaporkan berbagai macam tingkat konsistensi antara keyakinan yang dimiliki guru tentang matematika dan praktik pembelajaran yang dilakukan. Menurut Thompson pada tahun 1984 melaporkan tingkat konsistensi yang tinggi antara keduanya. Walaupun hubungan antara konsepsi dan praktik pembelajaran itu begitu kompleks, namun dapat disederhanakan sebagai sebab dan akibat. Pandangan yang menggambarkan keyakinan pendidik dan proses pembelajaran di kelas dikemukakan oleh Raymond. Berdasarkan diagram yang dibuat, memungkinkan komponen-komponen yang terlibat tersebut memunculkan berbagai masalah pembelajaran. Ini adalah bagan atau diagram yang menurut Raymond, di mana pada panah yang tebal itu menunjukkan bahwa pengaruhnya kuat. Kemudian untuk panah yang hijau itu menunjukkan bahwa pengaruhnya itu moderat. Untuk yang panah yang tipis menunjukkan bahwa pengaruhnya rendah.